Kenapa langit tiba-tiba menjadi sangat gelap? Hujannya turun sangat deras seperti langit bocor. Berita terkini, juara tinju ternama Su Jinghong saat sedang menaiki helikopter pribadi mengalami kecelakaan fatal dan telah tiada. Beliau berpulang di usia 28 tahun dan pernah menjadi juara dunia 3 tahun berturut-turut. Ya ampun, sang juara tinju sudah tiada. Pilar dunia bela diri di negeri kita kini telah patah. Kakak, kamu sudah sadar? Kakak, Suaraku? Apa? Aku, Su Jinghong. Bagaimana bisa berubah menjadi wanita? Halo Paman, hujannya terlalu lebat. Kami... Sampah, berani-beraninya kalian datang terlambat ke jamuan ulang tahun kakek. Ayah kalian sudah lama tiada, dan sepertinya kalian juga sudah bosan hidup ya. 10 menit lagi, jika tidak menampakkan diri, jangan pernah injakan kaki di gerbang keluarga Lin selamanya. Halo, Paman? Kakak... Ikat pinggang ini rasanya sangat menyakitkan. cepat lihat siapa yang datang. Pasangan konyol dari keluarga Lin, si boneka cantik kakak-kakak, dan adiknya si penyakitan. Benar sekali. Betapa hebatnya ayah mereka dulu. Tapi kenapa dia bisa memiliki keturunan seperti mereka berdua? Warisan bisnis yang ditinggalkan ayah mereka, lambat laun pasti akan hancur di tangan mereka. Kakak, jamuan makan ini penuh dengan jebakan. Sepertinya mereka ingin menghisap kita sampai kering. Lihatlah. Lihat ini. Inilah kekuatan luar biasa milik kakek di masa jayanya. 930 kg. Rekor ini, kurasa di lingkungan keluarga Lin dalam 100 tahun ke depan. Tidak akan ada yang bisa menyamainya. Waktunya telah tiba. Para keturunan sedarah dari keluarga Lin, silakan persembahkan kado ulang tahun. Ayo, mari berangkat. Kakak, aku akan segera kembali. Jangan pergi kemana-mana. Ayah, Tianya di pertandingan tinju tingkat kota kali ini berhasil meraih juara. Ini benar-benar membuat keluarga Lin bangga. Bagus sekali, bagus sekali. Sepertinya keluarga Lin kita akhirnya memiliki penerus yang hebat. Hai Sheng, kamu harus banyak belajar. Dari kakakmu, tirulah semangat juangnya itu. Apa yang ayah katakan benar. Setelah kembali nanti, aku akan mengawasi anak ini untuk berlatih lebih keras. Aku pasti tidak akan membiarkan dia menghambat kemajuan keluarga Lin. Bagus. Siapa yang merusak alat tes kekuatan ini? Ayah, cepat lihat ini. Lihatlah. Sepertinya ini bukan dirusak, melainkan karena ada kekuatan pukulan yang sangat dahsyat hingga membuatnya meledak hancur. Meledak hancur? Mesin ini mampu mengukur hingga 1000 pon? Siapa yang memiliki kemampuan sehebat itu? Saat masa jayaku pun, aku hanya mencapai 930 pon. Bisa membuatnya meledak hancur. Kekuatan pukulan ini sepertinya sudah jauh melampaui imajinasi. Mungkinkah hari ini ada seorang ahli yang datang berkunjung? Jika bisa berkenalan dengannya, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi keluarga Lin kita. Cuma alat tes kekuatan. Kenapa harus seheboh itu? Kurang ajar. Bukan tempatnya gadis kecil sepertimu untuk menyela. Kakek, paman pertama, paman kedua, kakak pertama, dan kakak kedua. Kalian berdua, kakak, beradik, kakak, yang tidak berguna. Yang satu penyakitan, yang satu hanya wanita lemah. Warisan yang ditinggalkan ayah kalian itu, cepat atau lambat, akan kalian habiskan. Paman kedua, apa maksud ucapanmu? Ayah, apa yang dikatakan adik kedua itu masuk akal. Demi reputasi keluarga Lin, lebih baik tarik kembali harta mereka dulu, agar bisa dikelola secara terpusat, supaya nantinya tidak memalukan dan mencoreng nama baik keluarga. Kakek, walau tubuhku lemah, aku tidak pernah menyerah untuk berlatih tinju. Harta peninggalan ayahku akan aku pertahankan dengan nyawaku. Baiklah, karena kamu punya tekad itu, maka pada pesta ulang tahun hari ini, kebetulan sekali, aku ingin menguji kemampuan bela diri kalian, para generasi muda. Nanti kita adakan pertandingan latihan,
Jika kamu bisa menang, maka harta itu tentu tetap jadi milikmu. Tapi jika kamu kalah, serahkan seluruh warisan itu. Baiklah, Kakak, fisikku lemah, dan kamu malah jarang berlatih, kita pasti tidak akan bisa menang melawan mereka. tenang saja. Bagus sekali, pertandingan latihan generasi muda keluarga Lin. Akhirnya dimulai juga. Sekarang bakal ada tontonan seru. Ingat ya, nanti habisi dan tekan mereka habis-habisan. Kakek sedang memperhatikan loh. Hari ini mereka harus dipaksa menyerahkan seluruh harta itu. Tenang saja, ayah. Lihat saja nanti, bagaimana aku buat perhitungan dengan mereka. Dua sampah yang tidak tahu diri ini, hari ini akan aku buat kalian sadar. Alasan kenapa saat melihatku, kalian harus memanggilku kakak. 3 pilar seni tinju, kekuatan, kecepatan, dan ketepatan. Ujian pertama, kekuatan. Menghancurkan telur di balik busa. Kekuatan ini setidaknya harus mendekati 930 pon, rekor masa kejayaanku. Perhatikan baik-baik. Tak salah lagi sebagai keturunan keluarga Lin, kemampuan satu pukulan ini tak akan bisa diraih tanpa latihan keras selama 10 tahun. Ujian kedua, kecepatan. Bertahan dulu baru menyerang. Cukup hindari anak panah itu dan memukulnya hingga terpental untuk dianggap berhasil. Ini terlalu berbahaya. Kalau sampai salah sedikit saja, bukankah itu akan... Wah, tahap ketiga, perpaduan kekuatan, kecepatan, dan ketepatan. Kertas dijatuhkan dari udara, pukulan harus tepat, gerakan harus cepat, daya ledak harus kuat, baru bisa menembus kertas itu. bagus. Hanya 7 kali percobaan sudah berhasil. Ini termasuk peringkat teratas di seluruh negeri. Keluarga Lin telah melahirkan seorang ahli tinju hebat lagi. Sekarang giliran kalian. Awas saja kalau sampai kencing di celana karena ketakutan. Aku rasa lupakan saja. Kalian berdua sampah. Berlututlah sekarang dan mohon ampun. Mungkin saat aku menyita harta keluarga nanti, akan kutinggalkan sedikit untuk kalian makan. Tunggu sebentar. Kakek, ayah, paman kedua. Sebagai kakak tertua, seharusnya aku memberikan contoh kepada adik-adikku. Untuk tahap pertama ini, biar aku saja yang mulai. Itu Lintianya. Dia yang baru saja menjuarai kompetisi kota. Kali ini kita akan dimanjakan dengan kemampuannya. Xiao Chong, perhatikan baik-baik, simpan di dalam hatimu. Baik. Menghancurkan telur lewat busa spons, kuncinya terletak pada jarak pendek dan kekuatan yang mendadak. Luar biasa. Ingat, saat bertahan, lihatlah talinya, jangan lihat anak panahnya. Sudah terlambat jika melihat anak panahnya baru menghindar. Melesatlah ke samping, pukulan ke atas, dan sudut 45 derajat. Tianya, ini sedang membimbing Chong Er. Selanjutnya adalah tahap menembus kertas yang paling sulit. Tadi Lin Haisheng menggunakan 7 kali percobaan. Kira-kira dia butuh berapa kali? Perhatikan baik-baik. Tianya, kamu adalah ikon dari generasi keluarga Lin ini. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kecepatan dan kekuatan ini, jika di dalam arena, sepertinya tak ada yang bisa mengalahkannya, kan? Kabar burungnya sang juara provinsi juga membutuhkan 3 pukulan,
Tapi dia hanya butuh 2 pukulan saja. Xiao Chong, jangan takut, ayo semangat. Baik. Biar aku saja. Kakak, sudahlah. Jangan buat masalah. Kamu perhatikan saja baik-baik dari bawah. Kamu. Untuk memecahkan telur melewati spons, kuncinya terletak pada jarak yang dekat dan kekuatan instan. Ingatlah, saat bertahan, perhatikan tali busur dan bukan anak panahnya, akan terlambat jika baru menghindar setelah melihat anak panah itu. Menghindar ke samping, pukul dengan uppercut, sudut 45 derajat. Tidak disangka keluarga Lin yang penyakitan itu, ternyata punya keahlian juga. Kakak, lihat apa yang dilakukan oleh Tianya. Bukankah ini mengacaukan rencana besar kita? Tiba di bagian tersulit. Baru saja Lin Tianya menggunakan 2 lembar. Berapa lembar yang akan dia gunakan? Aku rasa 1000 lembar pun dia tidak akan berhasil. Si lemah. Bagaimana kalau menyerah saja? Berlututlah sekarang dan minta ampun padaku. Aku berjanji padamu, aku makan dagingnya, kamu makan tulangnya. Tahap ini memang yang tersulit. Saat latihan sebelumnya pun tidak pernah berhasil. Sudah aku bilang apa kan? Dia hanya sok hebat, bahkan sampai mengabaikan nyawanya. Mengaku kalah sekarang, serahkan warisannya dengan patuh. Mengingat hubungan darah di antara kita, kami tetap akan memberimu makan secukupnya. Jika masih tetap memaksakan diri, jangan salahkan kami jika kamu tiada, karena kami sudah memberimu kesempatan. Tidak mau. Warisan ayahku ini, biarpun aku harus mati, tidak akan kulepaskan. Apalagi yang dia tunggu? Kenapa bengong di sana? Cepatlah memukul. Lalu kamu sedang menunggu apa lagi? Segeralah beraksi, ayo cepat pukul. Benar, apalagi yang sedang dia tunggu? Membuang waktu lama tapi tak ada gerakan sama sekali. Amati posisinya, tentukan titik jatuhnya. Jarak 8 cm, pukulan lurus, gunakan 10 bagian kekuatan. Kondisinya sudah seperti ini, aku hanya bisa berjuang sekuat tenaga. Jarak 5 cm, uppercut 20 derajat. Gunakan 8 bagian kekuatan. Jarak 5 cm, pukulan uppercut 20 derajat, kekuatan 8 bagian. Gadis busuk sepertimu yang baru berlatih tinju selama 3 hari, masih berani menguliahi orang lain? Apa yang kakak-kakak katakan benar? Kami akan mendengarkanmu kakak, cepatlah bergerak, pukul sekarang. Tunggu apa lagi? Biar kami semua menyaksikan kehebatanmu. Uppercut. Lin Yu, bukan salahmu jika kamu tidak mengerti soal tinju, tapi jangan mempermalukan wajah orang-orang dari keluarga Lin di sini. Benar sekali. Kenapa keluarga Lin bisa melahirkan gadis bodoh seperti ini? Tunggu dulu. Sepertinya ini benar-benar bisa dilakukan. Permukaan kontak uppercut lebih luas, secara efektif bisa mengurangi margin kesalahan. Ditambah hembusan pukulan yang menciptakan gaya tarik, memang lebih mudah untuk menembus kertas. Kenapa aku tidak terpikirkan sebelumnya? Tapi, Xiaoyo sama sekali belum pernah berlatih tinju. Dia tidak mungkin tahu solusi pemecahan masalah ini, kan? Kakak, Kak Tianya tadi tidak mengatakan seperti ini. Apakah ini akan berhasil? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Kalau begitu, mari kita coba saja dulu. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Mana mungkin terjadi?
Bagaimana mungkin? Satu lembar, dia ternyata hanya menggunakan satu lembar kertas. Tidak mungkin, biasanya tertiup angin saja tumbang. Pukulannya lembek seperti kapas. Orang yang sakitnya sudah parah, bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Hanya keberuntungan? Ini pasti murni keberuntungan. Jarak 5 cm, pukulan melengkung 20 derajat. Kekuatan 8 bagian. Melakukan apa yang dikatakan gadis itu ternyata benar-benar berhasil. Kakak, aku berhasil. Aku sudah menjaga harta keluarga yang ditinggalkan ayah untuk kita. Xiaoyu, bagaimana kamu tahu cara memukulnya? Jangan-jangan, memang hanya keberuntungan? Kakak, bagaimana ini? Benarkah si bocah sakit-sakitan ini yang menang? Kenapa panik? Hari ini mereka harus memuntahkan warisannya. Kakek, 3 tantangan sudah terlewati. Sesuai kesepakatan, apakah saya sudah boleh mewarisi harta milik ayah? Tidak boleh. Ayah, Anda juga sudah melihatnya. Seperti apa Lincong biasanya? Hari ini hanya keberuntungan. Berhasil karena tidak sengaja sekali saja. Jika bicara soal kemampuan asli, di mana bagian dia yang memenuhi syarat, terlebih lagi dengan tubuhnya yang sakit-sakitan ini, siapa yang tahu dia bisa bertahan sampai kapan? Lin Yu, hanya seorang anak perempuan, lambat laun akan menjadi orang asing, menyalahkan bisnis keluarga yang besar ini kepada mereka. Ini sungguh sebuah lelucon. Ayah, kerja keras seumur hidup Anda, apakah Anda akan membiarkannya begitu saja? Hancur di tangan kedua anak yang tidak berguna ini? Singkat cerita, paman dan paman kedua, bukankah kalian sudah merencanakan segalanya untuk merebut warisan yang ditinggalkan ayahku? Semuanya bicara dengan gaya yang tinggi, padahal hanyalah sekelompok orang rendahan yang haus kekuasaan. Kamu. Sudahlah, jika ingin benar-benar menjaga harta keluarga, hanya mengandalkan keberuntungan memang tidaklah cukup. Pada akhirnya, tetap harus dibuktikan di atas arena. Begini saja, karena kalian semua bersikeras, maka gunakan cara yang paling langsung. Naik ke arena, Lincong. Jika kamu bisa menang dalam pertandingan di arena, melawan kedua kakakmu ini, maka bisnis keluarga ini tentu saja jadi milikmu. Tapi, jika kamu kalah, serahkan harta keluarga dengan patuh. Kenapa? Takut ya? Jika tidak berani naik ke arena, berlututlah dan memohon ampun sekarang, lalu bawa si tidak berguna kakak ini keluar dari keluarga Lin. Aku akan bertanding. Si tua ini. Padahal tahu Lincong tidak ada peluang menang. Masih mengizinkan pertarungan yang tidak adil ini. Hanya karena mengandalkan status dan aturan keluarga, dia bisa terang-terangan menindas orang lain. Bagaimana kalau biarkan aku saja yang maju? Kakak, tadi merobek kertas itu hanyalah keberuntungan. Tapi di arena ini, bisa saja kamu akan tiada di sini. Sebaiknya biarkan aku saja yang maju. Hati-hati. Maaf ya, adik. Tinju kakak ini memang selalu sangat keras. Adik, tinjumu tidak ada tenaganya? Seperti sedang menggelitik saja. Seni bela diri itu berbahaya. Mengaku kalah sekarang masih belum terlambat. Jangan sampai nanti benar-benar celaka, dan jangan katakan kalau kami tidak memikirkan hubungan keluarga. Biarkan aku yang maju. Aku masih bisa bertarung. Benar-benar tidak tahu diri. Biarkan aku saja. Kamu? Adik, tinju kakak sangat keras loh. Aku takut kamu tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kemarilah. Apakah kalau aku berhasil menghabisi bajingan ini, kalian tidak akan lagi memperebutkan harta keluarga? Dasar gadis keras kepala, memangnya kamu bisa mengalahkanku? Dasar kau sampah, untuk memberimu pelajaran, cukup dengan satu pukulan saja. Kamu benar-benar cari masalah? Cukup, ini adalah arena pertarungan.
bukan tempat untuk bertengkar seperti orang pasar. Tubuhmu lemah sejak kecil, kamu sama sekali bukan orang yang ahli dalam bela diri. Bahkan melawan pria dewasa biasa pun, menurutku kamu belum tentu bisa menang, tapi kamu malah besar kepala di sini, dan bilang bisa mengalahkan Hai Sheng hanya dengan satu pukulan. Tidakkah kamu rasa itu sangat konyol? Konyol atau tidak, coba saja baru akan tahu. Tapi Pak Tua, di hadapan semua orang ini, Anda harus memberiku jawaban yang pasti. Jika aku menang melawannya, tidak akan ada lagi yang berani mencoba mengambil alih harta keluarga dengan cara licik. Benar-benar kurang ajar, beraninya bicara seperti itu kepada orang tua. Kalau kamu sampai bisa mengalahkan Hai Sheng milik keluarga kami, aku akan membenturkan kepalaku ke arena ini. Tidak perlu sampai seperti itu. Jika kamu kalah, bersujudlah di lantai, lalu menggonggonglah seperti anjing sebanyak 3 kali. Baik, mari kita lihat bagaimana aku menghabisimu nanti. Kakak, jangan. Dengan tubuh krempeng begini, bukankah dia cuma mau cari mati saja ke atas sana? Posisi itu. Sialan, aku lupa kalau sekarang tubuhku adalah seorang wanita. Dasar gadis tidak tahu untung, habis kau. Gawat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Wah, siapa orang ini? Ternyata kamu yang berulah. Kakak, kamu tidak apa-apa? Apa yang sedang terjadi? Ini adalah keluarga Xue, dan sudah lama bermusuhan dengan keluarga Lin. Xue Jian, terakhir kali kamu membuat kekacauan di Sasana Tinju bagian barat, saya belum membuat perhitungan denganmu. Ternyata kamu malah mengantar nyawa ke sini. Keponakan Xue, kamu membawa begitu banyak orang, menerobos kediaman saya. Ada keperluan apa? Tuan Besar Lin, di hari besarmu, mengapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu tidak menganggap keponakan ini ada? Aku memang lalai, lupa untuk memberitahu. Jangan begitu, Anda boleh lalai, tapi aku sebagai junior tidak boleh lalai. Oleh karena itu, hari ini aku sengaja datang membawa hadiah ulang tahun. Mana mungkin keluarga Xue ini datang untuk merayakan ulang tahun keluarga Lin? Bukankah selama ini mereka berebut pasar? Sepertinya, karena iri keluarga Lin baru saja memenangkan kompetisi kota, makanya dia datang mencari masalah. Semuanya, bawa hadiahnya ke sini. Aku menyuruhmu memilih kado yang berharga, mengapa kamu malah memilih jam? Di hari bahagia Tuan Besar Lin, mana boleh kita memberi jam? Tuan Besar Lin, anak buahku ini sungguh kurang ajar, berani-beraninya dia mengirimkan lonceng kematian ini. Bagaimana kalau? Kamu terima saja, lagi pula waktumu juga tidak lama lagi, jadi jam ini bisa membantu menghitung sisa harimu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan ini? Tuan Besar Lin, beginikah cara Anda memperlakukan tamu? Aku datang membawakan hadiah, tapi juniormu. Kenapa sangat tidak sopan begitu? Apakah kamu tidak puas dengan hadiahku? Singkirkan tangan kotormu. Pergi sana. Menurutmu, apakah aku harus menerima hadiah ini? Keparat, akan aku buat perhitungan denganmu dulu. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Datang ke keluarga pesilat, tentu saja untuk menantang sasanamu. Kamu? Tuan Besar Lin, banyak orang yang sedang menonton, kamu tidak sedang ketakutan, kan? Aku, keluarga Lin, sudah berdiri puluhan tahun di dunia bela diri. Aku tidak pernah mengenal kata takut. Karena kamu datang menantang, maka aku akan membiarkan murid keluarga Lin melayani kamu dengan baik. Baiklah, dalam pertandingan ini, seharusnya ada hadiah, bukan?
Begini, aku akan menunjukkan ketulusanku. Jika orang-orangku kalah, maka bisnisku di wilayah utara kota akan menjadi milik keluarga Lin. Tapi jika orang-orangku menang, puluhan sasana tinju kalian di wilayah barat kota akan menjadi milikku. Ayah, pendapatan dari sasana tinju di barat kota mencakup 2/3 dari total pendapatan keluarga. Suejian jelas-jelas sudah merencanakan ini dengan matang. Apa kamu takut? Aku Fondasi keluarga Lin selama puluhan tahun ini sudah menghadapi tantangan dari berbagai pihak yang datang silih berganti, tapi kami tidak pernah kalah. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Semangat yang luar biasa, Tuan Besar Lin. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat di atas ring nanti. Aturan pertandingannya, masing-masing pihak mengirim 3 orang ke arena untuk melakukan pertarungan estafet. Orang terakhir yang masih sanggup berdiri di atas ring, dialah pemenangnya. Kakek, Xiao Chong terluka cukup parah. Kita masih kekurangan 1 orang lagi. Kakek, Anda tidak benar-benar berencana membiarkan gadis bau kencur itu naik ring, kan? Ayah, Lin Yu sama sekali tidak bisa bela diri. Naik ke sana hanya akan membuat keluarga Lin kehilangan muka. Tuan Besar Lin, apa keluarga-keluarga Lin kalian sedang mengalami kemerosotan generasi? Sampai 3 orang pun tidak bisa dikumpulkan. Bagaimana kalau aku pinjamkan salah satu anak buahku untuk sekadar melengkapi jumlah kalian? Situasi ini sangat sulit. Ayah, apa lebih baik kita pinjam 1 orang? Cukup. Apa kalian masih merasa belum cukup memalukan? Lin Yu, kamu yang maju. Selama kalahmu tidak terlalu mengenaskan, warisan yang ditinggalkan ayahmu akan tetap menjadi milik kalian. Ingat ya, kamu hanya ada di sana sebagai pelengkap. Jangan buat keluarga Lin malu. Tuan Besar Lin, keluarga Lin benar-benar penuh dengan kejutan. Nona-nona muda, kedua ini, kenapa aku tidak pernah melihatnya? Hei, gadis kecil, jika kamu dipaksa untuk maju, coba berikan isyarat lewat matamu. Berhenti bicara omong kosong. Dia hanya sekadar melengkapi jumlah. Aku dan kakak saja. Sudah cukup untuk membereskan kalian bertiga. Kalau begitu, mari kita buktikan di atas ring. Master Jin Yan, beri mereka pelajaran. Dialah Jin Yan. Jin Yan. Siapa dia? Kuda hitam yang muncul dalam kompetisi tinju provinsi, ia berhasil menembus 4 besar, dan akhirnya meraih juara 3. Suejian ternyata sanggup mengundang sosok sehebat itu. Bukankah itu cuma kompetisi tinju tingkat provinsi? Tadi itu aku hanya tidak berpartisipasi saja. Kalau tidak, mana mungkin gelar juaranya jatuh ke tangan orang lain? Ini tingkat kemampuan yang katanya ingin jadi juara provinsi. Tingkat kemampuan juara 3 provinsimu juga, ternyata biasa saja. Gawat. Bertahun-tahun melalang buana di dunia persilatan. Keluarga Lin, hanya segini saja levelmu? Tuan Besar Lin, apa kau tidak mengajarkan kemampuan aslimu kepada keturunanmu ini? Kakek, biar aku saja. Tianya, Hai Seng sudah kalah. Xiao Yu juga tidak bisa diandalkan. Kaulah satu-satunya harapan bagi keluarga Lin kami. Juara baru dari kota Lidu, kuharap tinjumu itu setimpal dengan reputasimu. Ini adalah jurus andalannya, tinju cepat meteor. Dulu dia mengandalkan jurus ini untuk menembus 4 besar kompetisi provinsi. Arah tinjunya sama sekali tidak terlihat. Bagaimana cara menangkisnya? Meski tinjunya cepat, tapi kekuatannya sangat lemah. Karena tidak bisa ditangkis, maka tidak perlu ditangkis.
Bagus. Memang harus Tianya yang maju. Tianya, tidak salah lagi, kau adalah kebanggaan keluarga Lin kami. Tidak kusangka secepat ini kamu bisa mematahkan tinju cepat milik Jin Yan. 8 tahun melatih tinju cepat. Ternyata bisa kau patahkan dengan satu gerakan. Kemampuanmu sudah melampauiku. Hei, kamu yang juara 3 tingkat provinsi ini, ternyata bukan apa-apa juga. Bukannya kamu baru saja dikalahkan satu gerakan oleh kakak? Itu hanyalah hidangan pembuka saja. Sekarang saatnya mengeluarkan hidangan utamanya. Sibo keluarga Wang Jing, mohon bimbingannya. Apa? Dia adalah Wang Jing dari Sibo? Bahkan keluarga tinju nomor 1 dari Sibo sudah datang. Sampai orang-orang dari Sibo keluarga Wang pun turun tangan. Xue Jian kali ini benar-benar punya rencana besar. Dia tahun lalu masuk peringkat 8 besar tingkat nasional. Dia petarung tingkat atas. 8 besar tingkat nasional? Bisakah kakak mengalahkannya? Postur tubuhnya bagus. Kabarnya Wang Jing dari Sibo punya gerakan seringan bulu, bisa dengan mudah menghindari serangan apapun. Melihatnya langsung hari ini, ternyata reputasinya memang terbukti nyata. Tinju kakak tidak bisa mengenainya, sedangkan kekuatan tinjunya sendiri sangat besar. Lalu bagaimana ini? Sepertinya semua orang yang ada di sini, mungkin tak satu pun yang bisa menyentuh tubuhnya. Kenapa pukulannya tidak kena juga? Dasar juara kota kita. Ini terlihat, seperti memukul tumpukan kertas itu, agak mirip. Jarak 5 cm, pukulan kait 20 derajat, 80% kekuatan. Apa mungkin pukulan barusan? Dia tidak hanya mengandalkan keberuntungan? Bagus. Taktik mengelabui lawan, menyamarkan kekuatan di balik kelemahan. Dia sudah menebak arah pukulannya, tapi dia justru bisa menebak prediksi darinya. Serangan balik yang hebat. Lin Tianya memang pantas disebut jenius dari keluarga Lin. Tuan Besar Lin punya cucu yang hebat. Bagus sekali. Bagus sekali. Ternyata tidak terlalu bodoh. Gerakanku sudah kau baca, aku bersedia mengaku kalah. Tidak peduli peringkat 3 tingkat provinsi, atau Sibo keluarga Wang sekalipun, semuanya bukanlah tandingan kakak milikku. Marga Xue, inikah para ahli yang kau undang itu? Sebaiknya kamu cepat akui kekalahanmu dan pergi dari sini. Sepertinya aku harus mengeluarkan kartu as milikku. Selanjutnya, kalian akan aku beri perhitungan sampai habis. Master Qin, mohon bantuannya. Siapa itu? Siapa orang ini? Ayah, apa ayah mengenalnya? Wajah yang asing. Sepertinya dia bukan dari kalangan petinju kita. Lalu apa yang perlu ditakutkan? Hei, Tuan Xue, ternyata jagoan pamungkas yang kamu undang hanyalah seseorang yang tidak punya nama? Kamu masih menganggapnya seperti permata berharga? Bukan. Orang ini tidaklah sederhana. Gerakannya ini terlihat tidak asing bagi saya. Tianya, jangan remehkan musuh. Ternyata dia, Yuzhou, seorang juara karate, Qinzan. Kudengar, bakat bertinjunya sangatlah tinggi, kemampuannya meningkat sangat pesat setelah belajar bertinju, namun karena dia tidak pernah mengikuti pertandingan apapun, wajar saja tidak ada yang mengenalnya. Perlukah aku melawanmu dengan satu tangan saja? Dia benar-benar memberi Lin Tianya satu lengan. Seberapa besar kepercayaan diri yang dia miliki? Sebenarnya siapa dia itu? Benar-benar arogan. Kakak, beri dia pelajaran.
Dianya. Seseorang yang tak dikenal, berhasil menjatuhkan juara kota dengan satu pukulan. Ini. Dianya dia. Dia belum pernah kalah dengan begitu telak. Melawan musuh dengan satu tangan, dan menang hanya dalam beberapa jurus. Kekuatan orang ini tidak kalah dari 5 besar dunia. Kenapa? Masih ingin berkelahi? Aku belum menyerah. Dianya. Bening. Dianya mengaku kalah. Dianya mengaku kalah. Dianya. Kakek, maafkan saya kalah. Habislah sudah. Sekali properti di bagian barat kota hilang, keluarga Lin akan hancur. Itu adalah denyut nadi utama kita. Begitu saja berakhirnya, kemenangan ini datang terlalu cepat bukan? Bukankah keluarga Lin kalian dipenuhi orang hebat? Tapi menurutku, kalian hanyalah sekelompok pecundang. Ternyata juara kota hanya sejauh ini kemampuannya. Tuan Besar Lin, karena dia sudah kalah dalam pertandingan, maka taruhannya harus segera dibayarkan. Puluhan sasana tinju di bagian barat kota itu, sekarang harus menjadi milikku. Anda tidak keberatan, kan? Sepertinya tidak ada keajaiban yang terjadi, dia hanyalah seorang gadis kecil saja. Fondasi 100 tahun keluarga Lin kita, mungkinkah akan hancur di tanganku sendiri? Namun jika melihat kemampuannya, pendekar tanpa nama ini, kekuatannya, seharusnya tidak di bawah 5 besar dunia. Kalah dari ahli berbakat seperti itu, saya, Pak Lin, sangat kagum dan menerimanya. Kami permisi. Ayah, jangan pergi dulu. Begitu properti di bagian barat kota hilang, bagaimana keluarga besar kita bisa bertahan hidup? Benar, kakek. Ini adalah akar dari keluarga Lin. Kakak, ayo pergi. Kita masih tidak mampu menjaga warisan yang ditinggalkan oleh ayah. Hei, Margasue. Aku ini. Bahkan belum naik ke arena. Hampir saja aku melupakan gadis kecil yang hanya jadi pelengkap ini. Dengan tangan dan kaki kecilmu itu, aku takut tinjumu akan lebih lembut dari kapas. Kamu ingin bertarung melawan Master Qin? Kamu hanya akan menggelitik Master Qin? Menggelitik atau tidak, kamu akan tahu setelah mencobanya. Karena kamu tidak takut tiada, maka silakan saja coba. Lin Yu, teknik tinju itu butuh latihan bertahun-tahun. Kamu berlatih tinju, paling lama juga, baru beberapa bulan. Jangan bicara besar di sini. Benar sekali. Kakek sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Orang di atas panggung ini termasuk 5 besar dunia. Apa mungkin kamu merasa lebih hebat dari 5 besar dunia? Xiao Yu, kekuatan Qinzhan ini jauh melampaui imajinasi kita. Kamu tidak boleh naik dan mengambil risiko ini. Ayah, apa ayah benar-benar akan membiarkan gadis ini maju? Membiarkan seorang gadis kecil bertarung? Mau ditaruh di mana wajah keluarga-keluarga Lin kita? Diam. Aku ingin dia mencobanya. Sesuai aturan, sekarang giliranku untuk bertarung denganmu. Tidak masalah, kan? Tidak masalah. Sepertinya kamu sudah gila. Apa kamu ingin menemui ajalmu? Kalau begitu, kalian berdua silakan dimulai. Kakak, Ini. Gadis dari keluarga Lin ini, ternyata bisa menjatuhkan petarung 5 besar dunia dengan satu pukulan? Kita ternyata sudah salah menilai. Putri dari keluarga Lin yang tidak terkenal ini, ternyata sangat hebat. Dugaanku memang tidak salah. Sudah kubilang Xiao Yu pasti bisa. Yang tadi itu jelas-jelas bukan sekadar keberuntungan. Tidak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Luar biasa. Keluarga Lin milikku, ternyata bisa mengalahkan petarung 5 besar dunia. Gerakan tipuan untuk mengecoh lawan, namun serangan aslinya tersembunyi. Teknik pukulannya sangat tegas, dan kekuatannya sangat besar. Dengan tubuh seorang wanita, bagaimana bisa memiliki daya ledak sekuat itu? Kalian keluarga Lin, tidak mungkin memiliki talenta sehebat itu. Jangan banyak bicara. Kalah ya kalah. Pergi sana. Benar sekali.
Sudah kalah tapi masih banyak alasan? Ternyata kemampuan petarung 5 besar dunia hanya sebatas ini, dan masih berani mengincar aset keluarga-keluarga Lin kami, lebih baik segera angkat kaki dari sini. Kalian semua lihat sendiri kan? Master Qin tadi baru menggunakan satu tangan untuk menghadapi gadis ini, dia belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Jika dia sudah bertarung sungguhan, menurutmu apakah kalian punya kesempatan untuk menang? Cui, Marga Cui, apa kamu tidak punya malu? Sudah mengingkari janji, mau mencoba berbuat curang karena tidak bisa menerima kekalahan ya? Tuan Besar Lin, semua orang menyaksikannya sendiri. Pertandingan tadi tidak adil. Anda pasti juga tidak ingin keluarga Lin mendapatkan reputasi sebagai pemenang yang licik. Ini hanya masalah 1 atau 2 pukulan saja. Kali ini, kamu harus mengerahkan seluruh tenaga maksimalmu. Gadis sialan, masih berani sombong meski sedang terdesak. Master Qin, mari kita buat dia membusuk. Kak, orang ini masuk dalam peringkat 5 besar dunia. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, sepertinya... Ya, bisa masuk ke peringkat 5 besar dunia, kekuatan tersembunyinya pasti sangat luar biasa. Kamu bukan tandingannya. Ayah, bagaimana kalau kita memikirkan strategi lain? Xiaoyu belum lama berlatih tinju, kita tidak bisa membiarkan nasib keluarga Lin bergantung sepenuhnya hanya pada dirinya saja. Hidup dan mati keluarga Lin kita, kini bergantung sepenuhnya padamu. Kemenangannya sudah tidak perlu diragukan lagi, kan? Lagi pula, dia itu peringkat 5 besar dunia. Sudah pasti Master Qin yang akan menang. Tapi menurutku, gadis keluarga Lin ini juga punya kesempatan. Pukulan tadi benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai ahli. Master Qin, kali ini, cukup lakukan performa yang stabil saja. Bisa membuatku mengeluarkan seluruh kekuatan. Adalah kehormatan bagimu. Bisa kuhajar? Itu baru kehormatan bagimu. Kamu mau menjadi pahlawan bagi keluarga Lin? Hari ini, akan kubuat kamu sadar bahwa pahlawan hanya akan dikenang setelah mereka tiada. Peringkat 5 besar dunia memang layak dengan reputasinya. Si Lin Yu ini benar-benar tertekan. Sekarang Xiaoyu terdesak sampai ke pinggir ring. Kalau tidak segera menyerang balik, dia tidak akan punya jalan keluar lagi. Dengan mengerahkan seluruh tenaga, kekuatannya benar-benar sangat dominan. Tadinya kukira Lin Yu punya peluang menang, tapi sepertinya, sekarang sudah tidak ada jalan keluar, sebentar lagi dia pasti kalah. Jika pukulan tadi kalian tidak lihat jelas, maka perhatikanlah pukulan yang ini. Teknik tinju ini lagi. Bagaimana mungkin? Apa kita benar-benar salah menilai orang? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. 1 pukulan. Dia ternyata hanya menggunakan 1 pukulan saja. Dalam kompetisi kelas dunia sekalipun, ini adalah tingkat kemampuan yang sangat tinggi. Kekuatan pukulan ini, selain mendiang Raja Tinju Su Jinghong yang bisa melakukannya, ternyata hari ini kulihat pada diri gadis muda seperti keluarga Lin sendiri. Sepertinya keluarga Lin, pemuda yang patut disegani, punya masa depan yang luar biasa. Aku tahu, aku mengerti sekarang. Sebelum ini dia mengalahkan Hai Sheng, juga dengan menggunakan pukulan ini. Aku kalah. Aku ternyata bisa kalah. Keluarga Wang dari Shibo, 5 besar dunia. Semuanya kalah dari seorang gadis kecil. Tidak boleh. Kalian harus membantuku menang kembali. Ayo tanding 1 babak lagi. 1 tanding lagi. 1 tanding lagi. Cukup. Keahlian tinju ada tingkatannya, dan pemenangnya sudah jelas. Kedatangan kami hari ini, karena mengakui kemampuan kami masih kurang. Keluarga Lin memang pemuda yang hebat. Lain hari saat kita bertemu lagi, aku akan kembali meminta bimbingan. Berhenti. Apa kamu melupakan sesuatu? Sesuai perjanjian, asetmu di kota utara mulai sekarang menjadi milik keluarga Linku. Mulai hari ini, namanya berganti menjadi Lin. Ini hanya sementara saja. Ini hanya sementara. Pergi. Xiaoyu, hari ini aku sangat berterima kasih padamu. Kamu telah menyelamatkan situasi yang sulit ini, sehingga fondasi bisnis keluarga Lin kita tetap terjaga. Kakek, mewakili seluruh keluarga Lin, mengucapkan terima kasih padamu. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, harta keluarga yang ditinggalkan ayahmu tetap akan diwariskan kepada kalian berdua. Terima kasih banyak, kakek. Baiklah, kekacauan ini sudah berakhir. Hari sudah larut, besok kita harus memberi hormat kepada leluhur. Semuanya bubarlah. Hei, tunggu dulu. Sepertinya ada satu hal lagi yang belum selesai. Tadi ada seseorang yang mengatakannya sendiri.
Jika aku menang darinya, kamu akan merangkak dan menggonggong seperti anjing. Paman kedua Anda mengatakannya sendiri. Anda tidak bisa menganggap ucapan itu sebagai angin lalu saja, kan? Hei, kamu gadis gila, kamu... Cukup. Lau Er, taruhan ini kamu sendiri yang mengatakannya. Harus berani mengakui kekalahan. Keluarga-keluarga Lin, kita harus bisa menerima kemenangan. Dan juga harus bisa menerima kekalahan. Hei, Lin Yu, ayahku ini adalah paman kedua kamu. Dia adalah sesepuhmu, kamu jangan terlalu berlebihan. Tuan Besar Lin, apa Anda sedang bermain rumah-rumahan? Aduh. Kedatangan Sekretaris Guan yang terhormat, maaf saya tidak menyambut Anda dengan layak. Raja Tinju Su Jinghong telah tiada, sehingga posisi ketua menjadi kosong. 2 hari lagi akan diadakan upacara pelantikan ketua baru, saya datang khusus untuk mengantarkan undangan. Namun tempatnya terbatas, hanya untuk 4 orang. Maaf, merepotkan Sekretaris Guan. Terima kasih banyak. Saya permisi. Belum lama aku tiada. Sudah ada orang yang terburu-buru mengambil alih posisi. Aku ingin lihat siapa sebenarnya dirimu. Hari ini, di hadapan para leluhur, ada beberapa hal yang harus saya perjelas. Xiao Yu, Xiao Chong, majulah ke depan. Kemarin, jika bukan karena Xiao Yu yang menyelamatkan situasi, maka warisan 100 tahun keluarga-keluarga Lin kita serta reputasinya akan hancur seketika. 3 aula bela diri di distrik baru Kota Barat beserta industri pelatihan terkaitnya mulai hari ini akan dikelola sepenuhnya oleh Xiao Yu dan Xiao Chong. Kakek, kami hanya ingin menjaga kerja keras ayah. Menjaga warisan itu tidak mudah, namun mengembangkannya jauh lebih sulit. Menyerahkannya kepada kalian, berarti aku percaya kalian bisa melakukannya dengan lebih baik. Xiao Yu, Xiao Chong. Dulu paman kedua. Pernah khilaf. Hari ini di hadapan para leluhur, paman kedua minta maaf kepada kalian. Paman besar juga punya banyak kesalahan? sebelumnya aku yang salah. Karena kita semua adalah keluarga, biarlah apa yang sudah berlalu tetap berlalu. Sekarang keluarga Lin sedang membutuhkan banyak tenaga. Hanya dengan bersatu, kita bisa memulihkan kewibawaan keluarga-keluarga Lin kita. Bagus, perkataan yang bagus. Kalian harus ingat, kekuatan keluarga Lin, kita harus bersatu menghadapi pihak luar. Dengan terikat tali persaudaraan, maka fondasi keluarga akan tetap kokoh selamanya. Ayo, semuanya, kumpulkan tangan kalian. Xiao Yu, Xiao Chong, cepatlah kemari. Ilmu bela diri keluarga Lin akan terus jaya. Ilmu bela diri keluarga Lin akan terus jaya. Tianya, kamu adalah putra sulung. Dalam upacara pelantikan ketua baru Asosiasi Bela Diri, kamulah yang akan memimpin tim. Pergilah bersama keempat saudara dan saudari kalian. Ingat, begitu kalian keluar dari pintu ini, kalian mewakili nama besar keluarga Lin. Setiap ucapan dan tindakan kalian harus mempertimbangkan kehormatan keluarga. Jangan khawatir, kakek. Kakak, siapa yang akan menjadi ketua baru itu? Sang juara tinju baru saja tiada, dan dia sudah terburu-buru ingin naik jabatan. Menurutmu, tentang hilangnya nyawa sang juara, mungkinkah itu murni kecelakaan? Jaga ucapanmu. Kita hanya datang untuk mengamati, jangan membuat masalah. Kepergianku? Apa benar bukan kecelakaan? Kalian kerja apa saja sih? Tokoh sehebat ini sudah datang, tapi kalian masih menanyakan kartu undangan padanya? Mohon maaf ya, Tuan Jito, ini salah saya karena kurang mendidik bawahan, membuat Anda kerepotan, benar-benar maaf sudah merepotkan. Itu dia? Bukankah ini Jito Tai dari negara Bemu? Peringkat 2 dunia.
Tujuan seumur hidupnya hanyalah untuk mengalahkan sang juara tinju. Namun harapannya tidak pernah terkabul. Benar sekali. Katanya, setiap kali dia melawan sang juara tinju, kekuatan mereka seimbang, tapi pada akhirnya, dia selalu bisa dipukul kalah dengan satu serangan saja. Aku juga dengar, akhir-akhir ini dia sedang berlatih keras secara tertutup, kekuatannya sekarang, mungkin tidak terbayangkan hebatnya. Sekarang kamu tidak mengenalku, Tan Ikong Milanser, tapi segera kamu akan mengetahuinya. Halo, kami diundang untuk menghadiri upacara ini. Kami tidak menerima tamu lagi, pulanglah. Kami tidak menerima tamu lagi, silakan pulang. Kenapa? Kami punya surat undangan. Surat undangan ini diberikan langsung oleh sekretaris Guanze kepada kami. Siapa yang tahu dari mana kalian mencuri surat undangan ini? Di sini kami melihat orangnya, bukan undangannya. Selama kalian punya nama besar di dunia persilatan, kalian baru boleh masuk. Orang tidak berguna yang membawa undangan, semuanya pergi dari sini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kami bukan orang sembarangan. Kami adalah orang-orang dari kota Lidu dan keluarga Lin. Apa kamu tidak kenal kami? Kota Lidu dan keluarga Lin? Keluarga-keluarga Lin kalian sudah lama hancur. Setiap generasi lebih buruk dari sebelumnya. Kalian masih bisa bertahan sampai sekarang. Karena harus berterima kasih pada warisan yang dibangun leluhur kalian, sehingga para parasit seperti kalian masih bisa hidup dari sisa harta mereka. Sampah seperti kalian sama sekali tidak punya hak untuk masuk. Cepat pergi dari sini. Kamu... Apa? Mau mengajak berkelahi? Kami sudah datang dari jauh, hanya untuk menghadiri upacara pelantikan ketua baru. Undangan ini benar-benar diberikan oleh sekretaris Guan, dan kami tidak mencurinya. Jadi, tolong bantu kami, izinkan kami masuk. Sudah kukatakan berulang kali. Mataku tidak pernah salah. Aku tidak mengenal kalian, preman kecil seperti kalian. Cepat pergi. Dasar orang sombong yang merendahkan orang lain. Berhenti. Benar-benar sebuah ukuran yang luar biasa, mengemis-ngemis pada orang luar, tapi pada orang sendiri, malah galak dan menyerang sembarangan. Sana, panggilkan Suhui untukku. Aku ingin bertanya langsung padanya. Bagaimana dia mendidik bawahannya? Gadis sombong. Beraninya kamu menyebut nama wakil ketua Sukita dengan begitu santai? Ingin bertemu dengannya? Jangan mimpi. Berikan ini kepada Suhui, katakan padanya. Pembawa pesan telah membawakan pesan yang ingin dia dengar. Hanya selembar daun busuk. Kamu ingin membodohiku? Pesan ini sangat penting. Jika sampai terhambat karena kamu, aku khawatir konsekuensinya bukan sekadar pemecatan untuk menyelesaikan masalah ini. Wanita kejam, dengarkan aku. Sebaiknya kamu jangan mempermainkanku. Kalau tidak, aku akan membuatmu dan teman-temanmu menderita dan habis di tanganku. Aku akan masuk sebentar. Awasi mereka baik-baik. Kak, Anda pernah berkata akan mengajariku berlatih tinju dengan baik? Wakil ketua? Wakil ketua? Ada seorang wanita di luar. Katanya dia membawa pesan untuk Anda. Dan pesan ini adalah sesuatu yang ingin Anda dengar. Pesan? Aku tidak merasa sedang menunggu. Pesan apapun. Sudah kubilang, dia hanya mengambil daun sembarangan. Dia pasti sudah menipu kita. Sepertinya kalian orang desa ini benar-benar sekelompok penipu. Kemari, tangkap orang-orang yang membuat onar ini. Apa yang ingin kalian lakukan? Paling tidak, kami tidak usah ikut serta. Apa kalian mau pakai kekerasan? Upacara pelantikan ketua baru, tempat yang begitu khidmat. Kalian berani mempermainkan atasan dan meremehkan upacara ini. Jika tidak memberi kalian sedikit pelajaran, kalian tidak akan pernah sadar. Hanya beberapa penjaga? Apa kalian benar-benar merasa bisa mengalahkan kami? Tinju kami tidak dilatih untuk sia-sia. Hajar mereka. Berhenti. Wakil ketua, mereka berpura-pura menjadi tamu kehormatan dan mengarang pesan untuk mempermainkan kita. Kami baru saja berencana untuk memberi mereka pelajaran. Benar, wakil ketua, orang-orang seperti ini yang tidak menghormati martabat asosiasi tinju, seharusnya dihukum dengan baik agar mereka jera. Ini, siapa yang melakukan ini? Itu dia,
Dia membawa barang murahan untuk menipu kita. Kita seharusnya... Diam. Xiao Hui, sudah lama tidak bertemu, ya? Xiao Hui, apa kabarmu? Kamu gadis sialan? Berani sekali kamu. Apa kamu sudah gila? Dia itu, wakil ketua. Mohon maaf wakil ketua, kakak saya asal bicara. Tolong jangan diambil hati. Benar sekali, wakil ketua, adik saya jarang keluar rumah, wawasannya sangat sempit, berhadapan dengan orang hebat seperti Anda, dia gugup dan salah bicara, mohon maklum. Xiaoyo, cepat minta maaf kepada wakil ketua. Xiao Hui, aku sudah berdiri menunggumu lama sekali, kakiku sampai sakit. Cepat bawakan aku kursi, agar aku bisa duduk sebentar. Cepat ambilkan kursi. Katakan, pesan apa yang kakakku suruh sampaikan? Dia mengatakannya begini. Xiao Hu, kakak dulu terlalu keras padamu. Terus memaksamu berlatih tinju, membuatmu banyak menderita. Kakak berharap kamu bisa membela bendera dunia tinju Daxia. Dan sangat takut suatu saat kakak sudah tiada, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Ingatlah, kakak akan ada di tempat yang tidak terlihat olehmu, selalu memperhatikanmu, dan mendukungmu. Lalu, sarung tinju yang selalu kamu inginkan itu, kakak berjanji, diberikan kepadamu. Kakak. Sudahlah, jangan menangis lagi. Kalau terus menangis ingusmu akan keluar lagi. Kak. Kakak pernah mengatakannya padaku. Lalu, kenapa kamu bilang lagi? Ya, saat dia mengalami kecelakaan, aku kebetulan berada di dekat sana. Dia pernah bercerita kepadaku tentangmu. Dia bilang kamu itu cengeng, kalau menangis, ingusmu keluar kemana-mana. Dia benar-benar bilang begitu? Tentu saja. Dia bilang asalkan menunjukkan benda ini, kamu pasti bisa mengenalinya. Lalu, yang paling dia cemaskan adalah dirimu. Kakak. Sejak kapan kakak? Wakil ketua kakak-kakak. Mungkinkah dia? Sang juara tinju. Su Jinghong. Terima kasih sudah membawakan pesan ini. Ayo, mari kita masuk. Tunggu sebentar. Wakil Ketua Su, kami kesini untuk menghadiri upacara, tapi anak buah Anda mengatakan bahwa keluarga Lin kami ini orang biasa yang tidak penting, berandalan pengangguran yang parasit, dan tidak layak masuk ke gedung mewah ini. Bahkan jika kami menunjukkan undangan asli dari Sekretaris Guan, dia tetap tidak mengizinkan kami. Tolong lihatlah ini. Mereka punya surat undangan. Kenapa kalian tidak membiarkan mereka masuk? Wakil ketua iya, baik. Maafkan penglihatan buruk saya yang tidak mengenali orang hebat. Saya tidak tahu kalau mereka adalah tamu terhormat. Wakil ketua, maafkan kelalaian saya yang sudah buta ini, hingga meremehkan tamu terhormat. Aku sudah lama mendengar kalau kalian bertiga mengandalkan kekuasaan, bersikap subjektif, hanya pada yang terlihat, dan suka memuja yang berharta serta menindas yang rendah. Tak kusangka hari ini, kalian berani menindas tamu terhormatku. Siapa yang memberikan keberanian ini pada kalian? Wakil ketua, kami mengaku salah. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Kami tidak berani melakukannya lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Asosiasi tinju tidak punya tempat bagi orang-orang oportunis seperti kalian. Mari kita pergi. Wakil ketua, berikan kami satu kesempatan lagi. Wakil ketua, beri kami satu kali kesempatan lagi. Wakil ketua. Wakil ketua. Wakil ketua, silakan Anda lanjut bekerja, acaranya lebih penting.
Punya mata tidak kalau jalan? Punya kok. Siapa kalian ini? Berani sekali. Yandu keluarga Zai, Zai Wei. Dan ini adikku, Zai Xin. Maksudmu orang yang memenangkan kejuaraan tinju Dacia selama 3 tahun berturut-turut sang keluarga Zai? Ternyata kamu berwawasan juga. Lalu, Anda siapa? Dengarkan baik-baik. Kami dari kota Lidu keluarga Lin. Cepat minta maaf pada adikku. Keluarga Lin? Maksudmu, keluarga yang hanya mengandalkan warisan leluhur dan sudah hampir hancur itu? Memintaku minta maaf? Kalian pikir kalian pantas? Kakak, sepertinya rumor itu benar. Keluarga Lin ini setiap generasinya memang semakin memburuk, bisa diinjak olehmu, adalah keberuntungan bagi mereka. Brengsek, kalian benar-benar mau kuhabisi. Kamu benar-benar ingin kuhabisi. Hai Sheng, jangan terbawa suasana. Hadirin sekalian, perginya seorang petinju legendaris adalah duka bagi kita semua dan penyesalan mendalam, bahkan bagi dunia tinju Dacia. Ini adalah kerugian yang tak terhingga. Semangatnya akan selalu bersama kita. Sepasang sarung tinju ini telah menjadi saksi sejarah sang juara dalam pertempuran kejayaannya yang tak terhitung. Jadi ini sarung tinju bludru emas yang pernah dipakai oleh sang petinju itu? Kudengar harganya sangat mahal. Benda ini tidak bisa diukur dengan uang. Nilai artistik yang terkandung di dalamnya sangatlah tinggi dan luar biasa. Kini sang legenda telah tiada. Dunia tinju Dacia kita tidak boleh kehilangan arah. Ketua yang baru akan memimpin kita meneruskan warisan beliau untuk terus melangkah maju. Selanjutnya, mari kita sambut ketua baru kita naik ke atas panggung. Jito Tai, atas dasar apa dia menjadi ketua kita? Bukankah dia orang negara BI-mu? Meskipun peringkat kekuatannya adalah kedua di dunia, tapi dia tetap tidak bisa menjadi ketua kita. Benar sekali. Benar. Setuju. Harap tenang. Berikutnya, mari kita persilakan Ketua Gito untuk menerima sarung tinju sang juara dan melanjutkan warisannya. Tunggu sebentar. Ketua Dewan, Anda sebelumnya sudah berulang kali mengatakan bahwa ketua baru adalah senior yang sangat dihormati, tapi Anda tidak bilang kalau itu dia. Dia hanya orang negara BI-mu. Terlebih lagi, dia adalah musuh bebuyutan mendiang Raja Tinju. Apa haknya menjabat sebagai ketua asosiasi tinju Dacia kami? Benar-benar sekali. Betul. Siapa bilang jabatan ketua hanya boleh dijabat oleh warga negara ini? Kekuatan adalah standar yang paling penting. Sekarang sang Raja Tinju telah tiada. Master Jito adalah orang yang menduduki peringkat nomor 1 di dunia tinju saat ini. Dipimpin olehnya. Memangnya kenapa? Sebenarnya berapa banyak keuntungan yang dia berikan padamu? Sampai-sampai kau jatuh serendah ini, menjadi pengkhianat yang menjual asosiasi demi kepentingan asing. Kamu, lancang sekali. Singkatnya, memang negara Dacia kalian sudah kehabisan orang hebat. Setelah tidak ada Su Jinghong, Wan Yusten, In Bi, yang tersisa hanyalah sekelompok sampah yang tidak berguna. Katanya negara besar. Sungguh sebuah lelucon. Omong kosong. Tidak terima? Kalau begitu gunakan tinjumu untuk menantangku. Di atas ring ini, yang menang akan menjadi raja. Siapapun yang tidak terima, silakan naik ke panggung dan tantang aku. Apa yang dikatakan Master Jito sangat benar. Kekuatan adalah satu-satunya standar. Bagi mereka yang tidak terima, boleh naik ke panggung untuk menantang. Ayo naik ke sini. Mari aku lihat, apakah kalian di Dacia masih ada yang bisa bertarung. Kamu. Kita bukan lawan tandingnya. Biar aku saja. Aku, Suhui, menantangmu. Bagus, Wakil Ketua. Dia secara terbuka memprovokasi dunia tinju Dacia. Apakah dia pikir di Dacia sudah tidak ada orang lagi? Wakil Ketua, meskipun dia peringkat 2 dunia, tapi Anda adalah Wakil Ketua Asosiasi Tinju Dacia. Adik kandung dari Sang Raja Tinju. Jangan biarkan dia meremehkan dunia tinju Dacia kita. Hanya mengandalkanmu? Si pecundang yang selamanya hidup di bawah bayang-bayang kakaknya? Biar ku beritahu,
Kamu, bahkan tidak sebanding dengan satu kelingkingnya saja. Jangan banyak bicara, aku menantangmu. Apa kamu berani menerima tantangan ini? Karena kamu yang meminta masalah, maka akan aku kabulkan keinginanmu. Tapi karena ini adalah sebuah pertandingan, maka harus ada taruhannya. Apa taruhannya? Jika kalian kalah, dunia tinju, Daxia harus mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa tinju Daxia kalian tidak lebih baik dari BI-mu milikku. Posisi ketua akan aku ambil alih, dan juga sarung tinju milik Su Jinghong akan menjadi milikku. Aku akan membiarkan seluruh dunia tahu bahwa aku, Jito Tai, telah menang atas Su Jinghong. Lalu bagaimana jika kamu yang kalah? Jika aku kalah, aku akan mengakui secara terbuka bahwa BI-mu milikku, tidak sehebat Daxia. Posisi ketua akan kuserahkan dengan sukarela. Dan juga, aku akan pergi ke depan makam Su Jinghong untuk bersujud memohon maaf. Baiklah, kalau begitu, setuju, janji harus ditepati. Kakakmu itu seharusnya sudah mengajarkanmu beberapa kemampuan asli, kan? Aku harap kamu bisa memberiku sebuah kejutan. Xiao Hui, tenang saja, jangan merasa tertekan. Xiao Hui, santai saja. Jangan bawa stres. Langkah awan mengalir milik wakil ketua memang pantas mendapatkan reputasinya. Menghadapi serangan Jito Tai yang begitu dahsyat, dia bisa menghindarinya satu persatu. Pertahanan 3 besar di seluruh negeri, bukannya tanpa alasan, bukan? Dengan tenaga segini saja, pertahanannya lumayan juga. Jika itu kakakmu, dia pasti tidak akan membiarkanku menemukan celah secepat ini. Sudah menemukan celahnya secepat ini? Apa? Dia menemukan celahnya. Ini. Wakil ketua sepertinya sedang dalam bahaya. Teknik tinju ini, saat latihan dengan Xiao Chong terasa agak mirip. Jurus ini, kakakmu Su Jinghong juga pernah menggunakannya. Tidakkah ini terlihat familiar? Kenapa? Apakah dia tidak mengajarimu? Langkah ini, bagaimana caramu menanganinya? Setiap serangannya kena, tapi tidak memakai kekuatan penuh. Dia jelas sedang mempermalukan wakil ketua. Jurus ini sangat sulit ditangani. Pukulan kombinasinya cepat, kekuatannya besar, dan setiap pukulan menghantam titik terlemah dari pertahanan wakil ketua. Setiap pukulan tidak memakai kekuatan penuh. Ini adalah cara untuk menghina wakil ketua. Kak, bagaimana cara menangani jurus ini? Ada celah dalam rangkaian pukulan itu. Serangan sebelum celah itu tidak perlu ditangkis, lalu serang balik dengan tangan kanan secepat mungkin. Dengan sekuat tenaga. Tidak perlu ditangkis? Bukannya itu artinya terkena pukulan? Pukulan sekuat itu. Apa yang kau bicarakan sembarangan, gadis kecil? Bagaimana? Sudah menemukan cara untuk mematahkannya? Aku mengerti sekarang. Ada celah di tengah pukulan kombinasi ini, itu adalah titik lemahnya. Tapi untuk menyerang titik lemah itu, aku harus menerima satu pukulan dulu, kemudian tangan kanan bisa menyerang dengan sekuat tenaga. Selama kekuatannya cukup besar, satu pukulan sudah cukup untuk memukulnya KO. Cara membobolnya memang sudah benar, tapi tenaganya masih kurang.
Kepalan tangan wakil ketua sepertimu sungguh terlalu lemah. Dibandingkan dengan kakakmu, perbedaanmu sangat jauh sekali. Selanjutnya, aku tidak akan segan lagi. Xiao Hui. Kalah? Wakil ketua sudah kalah. Daxia, apakah tidak ada lagi yang bisa mengalahkannya? Semuanya, saya minta maaf. Saya sudah kalah. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Selain Raja Tinju, tidak ada lagi yang sanggup melawannya. Aku menang. Su Jinghong, apakah kamu lihat itu? Aku sudah mengalahkan Daxia milikmu. Aku menang. Su Jinghong, kamu lihat itu? Aku menang. Beimu sudah menang, Daxia. Jito Tai, jangan terlalu sombong. Ini adalah Daxia. Kalau tidak terima, silakan maju ke sini. Aku, Jito Tai, akan meladanimu sampai akhir. Aku akan membuat kalian semua bertekuk lutut di hadapanku. Agar kalian tahu kalau tinju milik Beimu lebih keras dari Daxia. Kenapa tidak ada yang berani maju? Kalian semua sudah jadi penakut, ya? Yandu keluarga Zai. Bukannya kamu dari keluarga terpandang, majulah ke sini. Benar-benar menjengkelkan. Seandainya saja aku rajin berlatih tinju, dan memiliki kemampuan seorang juara, aku pasti akan maju, dan membereskan berandal sialan itu. Ketua Dewan, segera umumkan kemenangan dan lakukan penyelesaian. Aku akan hitung sampai 3. Jika tidak ada yang maju menantang, maka Master Jito dinyatakan sebagai pemenang. 3, 2, 1. Aku akan membiarkan seluruh dunia tahu, kalau aku, Jito Tai, telah mengalahkan Su Jinghong, Beimu, telah mengalahkan Daxia. Sarung tinju juara ini, sekarang menjadi milikku. Berhenti. Jauhkan tangan kotormu dari sana. Gadis kecil dari keluarga mana ini? Beraninya dia maju ke depan. Sepertinya dia, cucu kota lidu keluarga Lin. Gadis ini lagi. Lin Yu, apa yang kamu lakukan? Jangan libatkan kami. Kakak, Jika Beimu datang bertamu untuk beradu ilmu bela diri, aku akan sangat menghargaimu. Tapi kamu menghina dunia tinju Daxia kami, menghancurkan harga diri kami, bahkan mengincar peninggalan Raja Tinju. Hari ini, aku akan memberimu sebuah pelajaran. Dunia tinju Daxia kalian? Para tokoh terkemuka di dunia tinju? Semuanya sudah menjadi penakut, ya? Tidak ada yang berani maju, malah membiarkan seorang gadis ingusan menghadapi masalah. Lelucon macam apa ini? Gadis ingusan? Sebentar lagi, aku akan membuatmu bertekuk lutut memohon ampun padaku. Besar sekali nyalinya. Bahkan juara nasional, seperti saya saja tidak berani maju. Kamu malah berani? Dia terlihat sangat lemah. Tapi caranya mengecam Jito Tai, menurut saya, sangat memuaskan. Kakak, dia itu nomor 2 di dunia. Kamu, apa benar bisa mengalahkannya? Bajingan itu benar-benar menyebalkan. Aku akui kamu punya kemampuan, tapi kamu bukan tandingannya. Kita harus mengalah sekarang, agar ada kesempatan untuk membalas nanti. Kamu? Hari ini kamu harus membayar harga atas ucapan dan tindakanmu. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan melumpuhkanmu. Kak, bukankah membiarkan Xiao Yo maju sama saja dengan mengantar nyawa? Wakil ketua saja tidak bisa mengalahkannya, mana mungkin dia bisa menang? Cepat katakan sesuatu padanya. Tunggu dulu. Aku rasa semua ini belum tentu terjadi. Sepertinya kalian gerombolan pengecut. Benar-benar akan membiarkan gadis ini maju. Ayo, bersiaplah untuk habis. Tunggu. Kami yang akan menghadapimu. Nona Lin, keberanianmu sungguh patut diacungi jempol, tapi perbedaan kekuatannya sangat jauh. Sudahlah. Benar. Cepatlah duduk kembali. Jika kamu tetap maju, kita benar-benar akan ditertawakan orang lain. Menurutku, kita bisa membiarkannya mencoba. Ini
Nak, aku beri kamu kesempatan 3 langkah. Jika dalam 3 langkah kamu bisa menjatuhkanku, maka kamu yang menang. 10 langkah. 10 langkah. Dengan 10 langkah mungkin masih ada kesempatan. Kalian salah. Maksudku adalah, cukup 1 langkah, aku akan menjatuhkanmu. Dia ini orang terkuat nomor 2 di dunia. Perkataan itu, bagaimana bisa dia mengatakannya? Apa gadis ini sudah gila? Kurang ajar. Belum ada orang yang berani sesumbar di hadapanku. Jangan banyak bicara lagi, mari kita mulai. Gadis kurang ajar, beraninya kamu. Ini tidak beres. Tinjunya lumayan kuat. Serangan yang lebih keras akan datang. Dia benar-benar membuat Jito Tai terus-menerus bertahan. Teknik tinju yang sangat familiar. Apa kau hanya tahu 1 jurus ini saja? Sudah kubilang, cukup 1 jurus untuk menghabisimu. Jadi tentu saja hanya jurus ini. Teknik tinju yang sangat kuat. Hebat, luar biasa. Sebenarnya siapa kamu? Bukannya kamu suka membiarkan orang lain memecahkan teknikmu? Bagaimana caramu memecahkan jurusku ini? Tunggu sebentar. Tinjunya sangat keras. Bagaimana aku harus menghadapinya? Aku kan nomor 2 di dunia. Teknik tinju ini terlihat sederhana, tapi kekuatan penggunaannya sangat dahsyat. Rasa tekannya luar biasa. Kekuatan Xiaoyo jauh melampaui perkiraan kami. Kak, gadis ini hebat sekali. Aku rupanya salah menilainya. Kamu masih berani memanggilnya gadis? Oh, maksudku nona muda keluarga Lin, nona muda. Daxia milikku ternyata punya talenta seperti ini. Aku harus membawanya masuk ke asosiasi. Hei, bermargaji. Kamu masih mau bertarung tidak? Sedang apa kamu berdiri diam di sana? Kamu memang punya kemampuan, aku telah meremehkanmu. Bagaimana kalau begini? Kamu jadilah muridku. Aku akan mewariskan segala ilmuku, dan mengajarkannya padamu. Kamu mau mengajariku? Sebagai master, aku melihat bakatmu yang cerdas, jadi aku bersedia menerimamu sebagai murid. Kamu harus tahu kalau aku ini adalah Raja Tinju. Mungkin kamu akan ketakutan sampai lemas jika tahu. Jurus-jurus rongsokanmu itu, aku sama sekali tidak berminat. Terima pukulanku. Tunggu sebentar. Kamu tidak akan menggunakan jurus itu lagi, kan? Kalau berani, mari kita bertarung dengan cara lain. Baik. Aku akan menghajarmu sampai kamu benar-benar mengakui kekalahanmu. Gawat. Kekuatannya terpancar keluar, tenaga dalam yang luar biasa. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu menahan pukulan ini dengan begitu mudah? Masih banyak hal yang tidak mungkin lainnya. Aku malas bermain-main denganmu lagi. Mari kita akhiri ini. Naga keluar dari laut. Sepertinya mirip dengan jurus yang sebelumnya. Ternyata ini yang dinamakan naga keluar dari laut. Naga keluar dari laut? Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan naga keluar dari laut? Sebelumnya kita semua sudah meremehkan keluarga Lin. Bakat yang berasal dari keluarga Lin jauh melampaui imajinasi kita. Daxia benar-benar penuh dengan orang berbakat. Benar? Aku bukan lawanmu. Setelah sang Raja Tinju Su Jinghong tiada, Daxia ternyata bisa memiliki bakat seperti kamu. Aku mengaku kalah. Tunggu dulu. Sepertinya kamu melupakan sesuatu, kan? Negara Beimu milikku memang tidak sebanding dengan Daxia. Aku sudah kalah.
Su Jinghong, sarung tinjumu ini, ternyata pada akhirnya aku tetap tidak bisa mengambilnya. Selamat untukmu. Dunia tinju Daxia, kini sudah ada penerusnya. Orang ini kalah dari Xiao Yu. Aku rasa kekalahan ini jauh lebih menyakitkan daripada kalah dari sang Raja Tinju sampai dia mempertanyakan hidupnya sendiri. Kami menerima laporan, Anda diduga bekerja sama dengan musuh luar, serta melakukan korupsi dan kecurangan, ikutlah dengan kami. Hadirin sekalian, karena Nona Lin Yu lah yang telah mengalahkan Jito Tai, maka aku mengusulkan, biarlah dia yang menjadi ketua selanjutnya. Bagaimana pendapat kalian? Bagus. Ketua, 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 ketua. Posisi ketua ini, seharusnya kamu yang mewarisinya. Untuk memimpin dunia tinju Daxia ke depannya. Yo, aduh, coba lihat, pahlawan besar kita sudah kembali. Kudengar kamu mengalahkan peringkat 2 dunia. Ini benar-benar sebuah keberuntungan besar bagi keluarga Lin. Keajaiban terjadi, baru bisa melahirkan jenius sepertimu. Benar sekali, benar sekali. Dulu itu, paman kedua sedang tidak berpikir jernih, dan berani mencoba berebut harta keluarga denganmu. Dengan kemampuanmu, menurutku, nanti seluruh aset keluarga Lin kita seharusnya diserahkan kepadamu untuk dikelola. Kalian tidak melihatnya sendiri, betapa angkuhnya Jito Tai waktu itu. Tapi akhirnya, Xiao Yu kita hanya menggunakan satu pukulan. Pukulan naga perkasa. Wih, kekuatannya itu langsung membuatnya terpental seperti layang-layang yang putus talinya, terbang melayang jauh. Sudahlah. Sebelum ini, aku tidak pernah melihat kalian memiliki sikap seperti ini. Kakek. Baguslah kamu sudah kembali. Syukurlah kamu kembali. Kakek, teknik tinju Xiao Yu sungguh luar biasa, bahkan terasa ada gaya sang Raja Tinju Su Jinghong. Xiao Yu, beritahu kakek, kamu sebenarnya siapa? Dari siapa sebenarnya? Kamu mempelajari teknik tinju Su Jinghong? Astaga, bisa tidak bicara jangan setengah-setengah? Sebenarnya, aku ini adalah Su Jinghong. Penggemarnya. Biasanya aku suka menonton videonya, lalu mempelajari teknik tinjunya. Hahaha. Benar sekali. Kakak memang suka menonton video Su Jinghong saat sedang bertinju. Ternyata begitu. Hanya melihat video saja sudah bisa menguasainya, sepertinya bakatmu lebih tinggi dari yang kami bayangkan. Benar sekali. Tiga hari lagi akan diselenggarakan kejuaraan tinju dunia. Kejuaraan tinju? Bukannya baru akan diadakan tahun depan? Tentang tiadanya sang Raja Tinju, aku sudah lama mendengar bahwa itu bukan sebuah kecelakaan. Orang-orang ini sudah lama mengincar posisi Raja Tinju. Mungkin saja merekalah yang merencanakan kecelakaan itu. Membuat sang Raja Tinju tiada agar bisa merebut posisi itu. Jika dilihat seperti ini, pihak penyelenggara dan peserta semuanya terlihat sangat mencurigakan. Apakah tiadanya aku memang bukan sebuah kecelakaan? Gawat, kita kehilangan tenaga penggerak. Keluarga Lin hanya memiliki 2 slot peserta. Siapa saja? Xiao Yu dan Xiao Chong. Hehehe. Pertandingan level ini, sedari awal memang bukanlah sesuatu yang bisa kita ikuti. Hei, benar sekali. Sekarang sang Raja Tinju sudah tiada. Xiao Yu baru saja mengalahkan peringkat 2 dunia. Saat ini tidak ada yang bisa menandinginya. Aku yakin, Xiao Yu akan membawa pulang trofi Raja Tinju itu. Xiao Yu, Xiao Chong, kalian harus berjuang. Ayo berjuang. Baguslah, kalau begitu aku akan menemuinya, untuk melihat siapa sebenarnya pelaku di balik layar ini. Kamu kenapa? Sepertinya kondisinya memburuk. Aneh, bukankah aku selalu mengingatkan bagian keuangan untuk mengirimkan uang pengobatan kalian setiap bulan? Kenapa bisa begini? Aku dan adik kedua yang menghentikan pengiriman uang dari bagian keuangan. Xiao Chong, maafkan aku, paman benar-benar salah. Kalian tega sekali. Maafkan aku. Cukup. Xiao Yu, segera bawa Xiao Chong ke rumah sakit terbaik di seluruh provinsi. Aduh. Bukankah ini mantan kekasihku yang pecundang itu, yang bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan? Ini adalah rumah sakit pribadi kelas atas. Berani-beraninya kalian masuk ke sini? Bai Shui, mengapa kamu ada di sini? Ayahku adalah petinggi di rumah sakit ini.
Mengapa aku tidak boleh ada di sini? Kami di sini untuk berobat. Minggir. Berobat? Memangnya kamu punya uang untuk berobat? Aku beritahu ya, hanya nyawa orang kaya yang berharga. Kamu. Bagaimana Zhao Heng mengelola rumah sakit ini? Sampah macam apa saja ada di sini? Kami punya uang. Dengan uang recehmu itu, kamu bahkan tidak akan sanggup membayar harga sebutir obat, kan? Sama seperti saat mengejarku dulu, bahkan perhiasan yang layak pun kamu tidak sanggup membelinya. Beraninya kamu bilang punya uang? Uang di dalam sini lebih dari cukup untuk biaya berobatku. Oh, aku lupa memberitahumu, punya uang saja tidaklah cukup. Rumah sakit kami ini hanya melayani orang-orang dengan status terhormat. Dokter, perawat. Tuan, ada apa? Kami datang untuk berobat, tapi dia menghalangi kami. Apa kalian tidak mau melakukan sesuatu? Nona muda, cepat pergi dari sini. Zhao Heng ini benar-benar keterlaluan. Berikan ponselnya padaku. Halo, Zhao Heng. Segera datang ke rumah sakit South District. Hanya Raja Tinju yang tahu nomor ini. Mungkinkah? Siapkan mobil sekarang. Pergi ke rumah sakit South District. Nama besar Ketua Zhao, memangnya boleh kamu sebut sembarangan? Bagaimana bisa Zhao Heng membiarkan sampah sepertimu masuk ke rumah sakit ini? Dasar wanita kejam. Beraninya memaki aku. Satpam, usir dua hama ini keluar sekarang juga. Jangan berani-berani. Kakak, bagaimana kalau lupakan saja? Kita ganti rumah sakit lain saja. Tidak bisa. Hari ini kita harus berobat di sini. Hei, wanita tak tahu malu. Tunggulah saatnya kamu diusir dari rumah sakit ini. Sudah di ujung tanduk pun masih berani melawan. Habisi mereka. Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Kalian semua, berhenti. Ketua Zhao, kenapa Anda datang ke sini? Dua orang rendah ini ingin berobat di rumah sakit kita. Sekretaris Zhao, bagaimana perusahaan bisa membiarkan sampah seperti ini berkeliaran di rumah sakit? Bukankah ini merusak reputasi perusahaan? Zhao, Ketua Zhao, ini apa yang sebenarnya terjadi? Kamu telah menyinggung dua tamu kami yang paling terhormat. Mulai hari ini, ayahmu resmi dipecat. Dan kamu juga harus angkat kaki dari kota ini. Ketua Zhao, aku benar-benar tidak tahu. Aku sudah buta dan bodoh karena tidak mengenali mereka berdua. Ketua Zhao, mohon ampuni kami. Ayahku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bawa dia pergi. Jangan, Ketua Zhao. Aku sungguh mengaku salah. Ketua Zhao, aku sungguh tahu aku salah. Ketua Zhao. Maafkan saya, Anda berdua. Saya akan segera mengatur dokter terbaik untuk melayani Anda. Kakak, aku merasa jauh lebih baik. Seperti menjadi orang baru. Pertandingan tinju ini, aku bisa bertanding. Hehe. Kakak, aku merasa kamu sangat berbeda dari sebelumnya. Apakah kamu benar-benar kakak milikku? Aku. Tentu saja kakakmu. Atau jangan-jangan aku ini kakak laki-lakimu? Ketahuilah, jika di dalam tubuh kakak perempuanmu ini ada sosok kakak petinjumu, bukankah dia akan pingsan ketakutan? Asalkan kakakku masih ada, itu sudah cukup. Asalkan dia masih di sini. Hehehe. Tiadanya Sang Raja Tinju merupakan kerugian bagi Asosiasi Tinju Dunia. Raja Tinju sudah tiada, membuat semua orang merasa cemas dan tidak tenang. Kami sangat butuh memilih seorang Raja Tinju yang baru untuk menenangkan publik. Itu sebabnya pertandingan ini dimajukan. Munafik sekali. Namun di ring tinju ini, tinju tidak punya perasaan. Kami secara khusus meminta setiap peserta untuk menandatangani surat perjanjian nyawa. Segala cedera berat hingga kehilangan nyawa bukan tanggung jawab kami. Surat perjanjian nyawa? Apa? Tanda tangan perjanjian nyawa? Sejak dulu tidak pernah ada peraturan semacam itu. Jika begitu, bukankah di ring ini ada kemungkinan orang akan tiada karena dihajar? Benar sekali. Sudah kuduga ada seseorang yang ingin menyingkirkan lawan-lawannya demi merebut gelar Raja Tinju. Xiaoyo, Xiaochong, kalian harus berhati-hati. Baguslah, belangnya sudah mulai kelihatan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkannya kepada Anda sekalian. Para peserta kompetisi kali ini dari negara BIMU. Ada Jitowa, Mingke dari Siwei, Xiaoye dari Koguo, Zaiwei dari Daxia, lalu Lin Chong dan Lin Yu. Xiaoye, dia orang yang pernah kalah di tanganku 5 tahun lalu. Kudengar tahun-tahun ini dia terus berlatih keras. Mungkinkah ini semua adalah ulahmu? Selain Lin Chong, peserta yang lainnya adalah petarung terbaik dari setiap negara. Orang bernama Lin Chong itu, bukankah dia hanya mengantarkan nyawa ke sana? Benar sekali. Aku tahu sekarang. Jitowa itu adalah adik dari Jito Tai Xiaoyo. Kamu pasti sudah mengalahkan Jito Tai, dan adiknya, Jitowa, menaruh dendam padamu. Dia bekerja sama dengan Federasi Tinju, menyuruh Xiaochong naik ke atas panggung. Tujuannya tidak lain adalah untuk balas dendam. Xiaochong, kamu harus ekstra hati-hati. Jangan memaksakan diri.
Mari kita saksikan pertandingan babak pertama, Mingke dari Siwe melawan Zai Wei dari Daxia. Ternyata ahli dari Siwe hanya segini saja kemampuannya. Napapasnya lemah, tenaganya terpecah di sisi kanan. Serang tulang rusuk kirinya. Rusuk kiri, jangan bercanda. Lin Yu, memang benar kamu bisa mengalahkan Jito Tai, tapi kalau soal melatih orang bertarung, sepertinya kamu bukan ahlinya, ya? Pertahanan orang ini lemah. Sudah jelas celahnya ada di sisi kanan. Jangan dengarkan dia, sang rusuk kanannya. Benar, celah di sisi kanannya memang lebih besar. Kak, ini mustahil bisa menang. Bagaimana kalau kita menyerah saja? Rusuk kanan itu ternyata jebakan. Jangan-jangan, kelemahannya benar-benar ada di rusuk kiri seperti kata Lin Yu. Aku menyerah. Aku mengaku kalah. Bagus, luar biasa, hebat, mantap, bagus sekali. Hei, segera pergi dari Daxia. Tunggu, kenapa mereka terlihat begitu tenang? Ronde pertama, Siwe Mingke kalah. Siapa untuk ronde kedua? Aku. Ronde kedua, Bai Mujitowa melawan Daxia Zai Wei. Kak, Xiao, ada apa denganmu? Aku keracunan. Siapa yang meracunimu? Tadi saat sedang tanda tangan. Kurang ajar. Aku akan mendatangi mereka. Sudahlah. Mereka sudah merencanakan segalanya. Pasti mereka sudah menghapus buktinya. Wah, Ketua Su sudah datang. Sepertinya kamu datang terlambat. Maafkan saya semuanya. Menyelidiki kasus kakak saya telah membuahkan hasil besar, sehingga memakan sedikit waktu. Ini sesuai dugaan saya. Nona Lin, cepat minum obat ini. Apa yang kamu lakukan? Dia terkena racun khusus negara Kou, serbuk kisah yang tidak berwarna dan tidak berbau. Ini semua ulah Xiao Ye. Semua ini adalah jebakan yang ia siapkan setelah menyuap direktur utama. Tujuannya hanyalah demi menaiki posisi Raja Tinju Dunia. Kami sudah menemukan kebenarannya. Dan di balik kecelakaan kakak saya adalah dia. Xiao Ye, ternyata memang kamu. Semua dendam baru dan lama. Hari ini akan aku tumpah semuanya. Kemarilah. Racun-racun kisah ini sangat kuat. Setidaknya butuh 5 menit lagi agar seluruh racunnya benar-benar keluar dari tubuh. Selama kurun waktu ini, jangan pernah menggunakan tenaga dalam sama sekali. Masih ada 5 menit lagi. Kuharap dia bisa bertahan. Bagus, serangan yang bagus. Luar biasa. Pulang saja sana ke kampung halamanmu. Masih ada 4 menit. Semuanya berakhir, dasar tidak berguna. Aku menyerah. Aku mengaku kalah. Aku menyerah. Aku mengaku kalah. Tolong ampuni aku. Aku mohon lepaskan aku. Hahaha. Benar-benar pecundang, bahkan sampai harus berlutut memohon padanya. Ronde kedua, perwakilan Great Xia Zai Wei kalah. Ronde ketiga, siapa yang maju? Aku yang maju. Aku pasti akan bertahan selama 3 menit. Akhirnya kamu datang juga. Kalau begitu, bersiaplah untuk kuhabisi.
Lin Chong sama sekali bukan tandingannya. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Ini sama saja dengan melakukan tindakan yang sia-sia. Apa dia sudah tiada? Bagus, bagus, bagus. Masih saja berlagak cari perkara. Apa kau mau mengaku kalah sekarang? Aku akan bertahan selama mungkin. Kalau begitu akan aku habisi kau sekarang juga. Orang tua kita pergi terlalu cepat. Selama ini, aku tidak menjalankan tanggung jawabku sebagai laki-laki sejati. Kali ini aku akhirnya bisa melakukan sesuatu untukmu. Jangan mendekat, jangan mendekat. Aku menyerah, aku menyerah. Babak ini, Daxia Lin Yu menang. Babak selanjutnya, Daxia Lin Yu melawan Koguo Xiaoye. Tidak kusangka, aku sendiri yang harus turun tangan. Gadis kecil, cepat berlutut dan menyerahlah sekarang juga. Sujudlah padaku 3 kali, maka aku akan mengampuni dirimu. Jika tidak, tinjuku yang keras ini bisa menghabisi dirimu. Pecundang yang kalah 5 tahun lalu, masih berani memancing keributan dengan Daxia? Apa katamu? Kamu bersekongkol dengan Federasi Tinju, menjebak Sang Raja Tinju, mencoba menutupi kebenaran sendirian, dan merampas tahta Sang Raja Tinju. Apa yang kau bicarakan? Itu fitnah yang kejam. Segala sesuatu butuh bukti. Di mana buktimu? Ketua Su. Helikopter milik sang juara tinju telah disabotase. Kami menemukan bukti pada puing pesawat berupa sidik jari anak buahmu. Anak buahmu sudah mengaku, dan dia juga membeberkan bahwa kaulah otak di balik semua ini. Jadi ternyata, dasar sampah, kau yang telah mencelakai sang juara. Tidak hanya itu, dia juga bersekongkol dengan Direktur Asosiasi Tinju untuk mempercepat jadwal pertandingan dan meracuni Nona Lin. Tujuannya hanya untuk merebut gelar juara tinju itu. Jadi begini kenyataannya, benar-benar licik. Karena tidak bisa menang bertanding, dia menggunakan cara-cara yang sangat kotor. Orang bernama negara Kou ini sungguh tak tahu malu. Benar sekali, direktur itu benar-benar seorang pengkhianat. Penjual negara, cepat turun dari jabatanmu. Turun? Turun? Turun dari jabatanmu? Diam kalian semua. Siapa yang berani bilang kemampuanku rendah? Kau hanya mengalahkan petarung peringkat kedua dunia, kan? Baiklah, hari ini aku akan mengalahkanmu. Dan menjadi nomor 1 di dunia. Aku akan membuktikan kekuatanku, merebut gelar juara tinju ini, dan membungkam mulut kalian semua. Bagus kalau begitu. Mari kita lihat. Siapa sebenarnya yang punya kekuatan sang juara? 5 tahun lalu aku membiarkanmu hidup, tapi hari ini, aku akan buat perhitungan denganmu.
Pukulan yang bagus. Mustahil. Bagaimana kamu bisa menguasai teknik tinju Su Jinghong? Hal yang mustahil. Masih banyak lagi. Itu tadi cuma kebetulan saja. Terimalah hukumanmu. Pukulan yang bagus. Tebakanku benar lagi. Sekarang, tinju siapa yang lebih kuat? Tangkap dia. Berani sekali kamu bersikap angkuh. Sihir gelap negara Kou. Sihir gelap negara Kou. Dia sudah gila. Legenda mengatakan bahwa sihir ini menggunakan sisa umur untuk ditukar dengan kekuatan. Begitu digunakan, dia tak lama lagi akan tiada. Dia sudah terjepit dan berencana membuat kita semua ikut tamat bersamanya. Hati-hati. Sudah mulai merasa putus asa? Sihir gelap negaraku ini benar-benar hebat juga. Sayangnya orang yang kamu hadapi adalah aku, Su Jinghong. Jurus yang sangat familiar, apakah ini naga keluar dari laut? Bukan. Ini adalah naga angku bertobat yang jauh lebih hebat. Tatapan ini tidak mungkin. Su Jinghong sudah tiada. Dia sudah tiada. Raja Tinju, Anda sudah bangun. Ah, sakit sekali. Xiaoyo, kamu menang. Kamu adalah Raja Tinju Dunia. Lin Yu, Raja Tinju, Raja Tinju, Raja Tinju, Raja Tinju, Raja Tinju, Raja Tinju. Sudah berapa lama aku tertidur? Anda sempat mengalami koma dan tertidur selama 10 hari. Direktur Su, demi keamanan Anda, kami menyatakan kepada publik bahwa Anda sudah tiada. Raja Tinju, Raja Tinju, Raja Tinju. Lihatlah, Raja Tinju Dunia yang baru telah lahir, dia hanya seorang gadis kecil. Kenapa dengan gadis kecil? Apa kamu meremehkan gadis kecil? Tidak, bukan begitu. Benar-benar membuat keluarga-keluarga Lin bangga. Hati-hati, pelan-pelan saja. Hei. Pelan-pelan, hati-hati. Sang juara. Raja Tinju datang. Inilah Raja Tinju Dunia yang baru. Halo, Raja Tinju Dunia.